Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani S. Bahar, Wakabit UMKM DPW Partai Nasdem Jawa Tengah, mempersembahkan Putar Rezeki Nasdem untuk Jawa Tengah. Halo semuanya, para sahabat-sahabat seniman se-Indonesia. Kembali lagi kita di session Tanjakan, Tanya Blak-Blakan bersama Anissa Bahar. Nah, kebetulan hari ini hampir seharian ya sudah bersama dengan seniman yang memiliki julukan yaitu seniman segala cuaca. Jadi seniman ini nggak ngerti dia panas, hujan ataupun badai, dia tetap selalu menjadi seniman. Ini adalah Mas Jimmy Hace. Mas Jimmy Hace. Nah, sudah ada di tengah-tengah kita ini. Kita akan ngobrol-ngobrol nih, santai aja. Nah, kan yang aku tahu ya, aku lihat di internet, aku sering lihat juga di acara festival-festival, khususnya di Jawa Tengah, di Brebes, bahwa Mas Jimmy ini adalah seniman banget yang kental dengan tradisional, mulai dari puisi, tari-tari tradisional, sampai semuanya yang berhubungan tradisional. Mas Jimmy, ya, udah berapa banyak puisi yang udah Mas Jimmy ciptakan? Kalau puisi, emang basic dasar saya itu puisi itu tahun 2000-an juga puisi, terus beberapa menciptakan antologi puisi. Nah, yang kemudian ada yang membuat bukan maksudnya patah semangat, tapi memang ini jalannya Tuhan yang harus ada bubuhan dalam hidup saya. Dulu itu saya niatnya mau membuka puisi tunggal antologi. Jadi ada 500 puisi yang saya simpan di komunikator, dan yang kemudian bencana melanda, keriset 500 puisi. Sedangkan puisi itu tidak bisa diulang. Nah, dan kemudian saya coba lagi hampir 400 puisi juga keriset lagi, dan akhirnya saya kalau ada event-event itu ya puisinya puisi dadakan, kayak waktu di dengan Enok dadakan, ini juga tadi dadakan nulis ya. Satu kata kiri itu ya. Iya, ini juga dadakan ini ya. Ini Tadi waktu Mbak Anissa mau ke sini, ya udah saya mau bikin puisi dulu, ya ini jadinya. Luar biasa. Itu saya bergabung di beberapa komunitas. Apa aja? Dulu itu di Jakarta saya. Di Jakarta. Dulu di Jakarta, komunitas Planet Semen. Terus kemudian ada di Planet Semen. Ya, itu di stasiun. Saya di situ. Yang kemudian berkembang saya di teater. Planet Semen, bukan bioskop. Di situ ada Sanggar Poros. Pokoknya antara stasiun jejer kayak gini kan, kayak ya itu ya. Banyak teman-teman saya yang di Planet Semen itu bertumpang tinggi dari Bhinneka Tunggal Ika, itu banyak sekali. Yang kemudian saya di Planet Semen juga terjun di teater ya. Itulah saya kantong antara satu teater. Yang kemudian juga lagi saya merintis dengan sempat itu saya merintis padepokan pencak silat Joko Tole, itu di Jakarta Timur, di belakang persis monumen di Bengkulu. Itu ada padepokan pencak silat, itu saya rintis di tahun 2010 atau 9 itu. Sampai sekarang masih. Yang kemudian itu saya harus pulang ketika ibu saya meninggal tahun 2012. Saya dari 8 bersaudara sangat merasa sekali ketika ibu nggak ada dan ditinggal bapak. Sementara bapak di rumah sendirian.
keluarga sudah pada rumah tangga dari kamar rantau yang kemudian sudah punya kehidupan sendiri. Akhirnya saya pulang tahun 2012 ya niatnya untuk nemenin bapak saja ya, nemenin bapak, dan kemudian saya aktif di yayasan sensus itu ya, yang saya kenal di anak buahnya jenengan itu kenal di ternyata orang sensus sampai 2000 ya masih sekarang masih sensus, yang kemudian saya vakum dari 2013 sampai 2017 saya vakum kesenian ya, vakum kesenian. Kemudian tahun 2017 tepatnya Januari itu Jalan Raya Tonjong itu tidak layak untuk dilewati karena kayak sungai yang kering, jadi banyak celaka di situ. Akhirnya saya tergugah, saya akan menyuarakan saya sebagai masyarakat, yang akhirnya saya melakukan demo. Nah, demo itu yang masyarakat sini notabene asumsinya demo itu yang panjang, yang tulisan yang anarkis, ya kan? Nah, tapi saya malah melarang tidak ada tulisan apapun. Baru saya mau turun. Akhirnya dengan 3 orang yang dicegat sama kepolisian. Demo kan harusnya banyak. Iya, ada banyak orang, tapi ini enggak, hanya 3 orang melakukan teatrikal. Waktu itu saya katakan buka lumpur, buka aspal, karena aspalnya sudah menyerupai lumpur. Ya, di situ dan direspon sama Bapak Presiden yang akhirnya menugaskan Provinsi Batik Pak Ganjar itu untuk menurunkan alat berat 2 hari itu alat berat. Nah, disitulah saya dikenal. Oh ternyata di Tonjong itu ada orang teater gitu, orang teater yang pada saat itu malah teman-teman saya, baik teman-teman kepolisian, teman-teman koran itu banyak yang tanya ke saya ketika mau demo, emang di sini itu ada orang teater. Nah, saya bilang ada mungkin, kalau saya sendiri ketika sudah selesai asam, ternyata kamu sendiri dengan teaternya. Nah, di situ saya dikenal orang teater itu mungkin rezeki saya di sini untuk eksistensi nama rezeki saya itu ketika itu di demo itu. Waktu di Jakarta saya nggak ada nama karena saking rumah tingginya, banyak pembiayaan. Nah, di situ saya dikenal menjadi orang teater yang kemudian tanggal 17 Agustus itu melenceng dari teater. Jadi saya disuruh membuat tari kolosal satu sekolah yang saya dihadapkan itu sudah bertet sendiri, orang saya nggak bisa tari, ya kan. Akhirnya kembali lagi saya yakin ini adalah jalannya Tuhan. Jalan itu memberikan saya bahwa Tuhan itu pasti memberikan kita itu tidak akan di luar batas kemampuan, pasti mampu. Akhirnya saya mengiyakan dan saya bikin dengan modal teater itu. Teater itu saya bermain filosofi tentang apa itu gerakan, apa itu plotting-plottingnya yang akhirnya dikonsumsi masyarakat itu oke dan diterima. Yang kemudian malah semakin dikenal lagi ya, dan akhirnya di kabupaten itu ada acara Septembernya, masih 17 Septembernya itu tahun 2017 itu saya diamanahi untuk membuat tari kolosal Kendari itu di Paguyangan sama Paguyangan, dan di situ ternyata ada 3 penampil, yang 2 penampil itu benar-benar itu pure dari sandal tari yang secara gerakan oke banget, dan saya kedua saya ini gerakannya gini ya, sudah nervous duluan lah, tetapi secara deskripsi atau secara kronologi itu saya menang di situ karena saya diberi sastra sama teater dan akhirnya diterima oleh masyarakat, yang kemudian pemerintah mengusung tarian itu mewakili Kabupaten Brebes di Badan Patroman mengikuti fungsi bersama itu ditari. Dan disitulah saya dengan orang tari, bukan orang teater lagi, bukan orang sastra lagi, tapi lumayan lah buat saya modal gitu kan. Iya, modal bahwa saya sudah mengantongi sastra, teater, dan tari paling tidak ya. Nah akhirnya di situ kadung ya, kadung itu bahasanya terlanjur.
dikenal tari, akhirnya saya membuat tari-tari yang berburu panggung, yang kemudian juga dibubuhi drama menjadi sendal tari. Itu ketika itu sampai ke dalam itu, dan saya itu mempunyai tim atau pemain musik etnik ya. Pemain etnik itu yang di luar negeri ya, akhirnya kemana-mana sampai ke Magelang, sampai ke Cirebon, itu membawa itu semacam itu. Dan kemudian ada teman saya yang ngasih hadiah apa sulingnya, suling dari Jawa. Ya pokoknya dua suling itu dari Bali, yang waktu mengumpul seperti ini lingkaran itu dikasih ini suling buat nambahi nuansa etniknya di musik etnik itu Ya properti ya. ya. Dan kemudian teman-teman pada menolak karena nggak bisa memainkannya, dan tinggal begitu aja, tinggal saya loh ini mau diapain ya. Nah akhirnya saya bawa ke rumah Dipelajari. belum karena belum bisa, nggak enak banget, bingung. Kembali lagi bahwa Gusti Allah, bahwa Tuhan itu memberi jalan, ya mungkin itu bisa dilakukan, bisa dilalui. Akhirnya ya inilah kembali lagi teater itu di sisi yang sangat mengarahkan hidup saya, karena menuntun saya ke rasa yang benar-benar rasa dalam hidup itu. Akhirnya tak coba suling itu, dan saya memposisikan saya bukan sebagai saya, tapi saya sebagai audiens ya, atau penonton, yang kemudian saya mainkan sekali nggak enak, dua kali ini enak ini, coba lagi ini enak ini, dan akhirnya waktu itu ada acara sahur bersama ibu Gusdur almarhum, terus saya disuruh perform baca puisi, saya bawa suling itu ya, suling itu wes pokoknya saya mainkan ala saya, yang penting ini ada rasanya menurut saya. Nah setelah membaca puisi, ternyata audien itu dengan apa ya, dengan ininya menikmati alunan itu, dan sampai saya bisa mendengar itu katanya baru berapa tahun latihan memegang suling, bukan latihan, baru berapa tahun nih memegang suling. Jawaban saya loh, seminggu juga belum ada kan. Nah akhirnya saya akrab dengan orang itu, yang notabene orang itu ternyata orang pembuat suling. Oh, koleksinya banyak sekali rumahnya loh. Wah, Udah jawan ya. iya, udah maestro mungkin ya, udah masteran beliau lah. Ya akhirnya saya sharing dengan suling, dan kemudian saya dikasih satu paket suling, terus kemana-mana saya beranikan. Intinya berani, saya harus berani gitu kan, berani. Terus belajar. Iya, berani, dan ketika di panggung itu percaya diri. Kalau nggak percaya diri, saya laptop mainnya. Nah, main kita ada pemain musik etnik yang dari Sunda, yang saya dengan pedenya juga mengalahkan Mas, kolaborasi yuk, belum tahu orangnya siapa. Ketika kolaborasi jadi, nah dia ngomong sudah berapa tahun juga, ya saya waktu itu sudah 3 bulan, baru 3 bulan nggak percaya bahwa saya itu bukan kita main musuh itu baru 3 bulan, padahal memang 3 bulan. Dan disitulah saya dikasih PR lah, satu set suling suling, dan saya harus belajar mandiri lagi. Nah itu ya, sampai sekarang saya tarinya nggak kenal itu, sekarang nggak kenal ya langsung sekarang pun untuk saat ini ya misalkan ya mengenai apa tadi ya, seniman segala cuaca itu ya sebenarnya saya kurang ini sih, saya kurang mumpuni sebenarnya. Itu kan pengakuan dari semua orang. Dari orang. Sama seperti saya, ketika saya orang bilang waktu itu di zaman saya itu orang yang ngasih julukan saya Anissa Bahar goyang patah-patah. Padahal dulu saya menciptakan goyang itu namanya slow motion, bukan patah-patah. Tapi mereka bilang Anissa Bahar waktu goyang patah-patah itu masyarakat yang ngasih julukan ke saya pengakuannya. Padahal saya tuh tarik patah-patah gitu
itu sejak umur 6 tahun. Umur 6 tahun udah memang kayaknya kata-kata, tapi dulu saya ngomongnya slow motion, bukan kata-kata. Slow motion. Iya. Slow motion. Nah, jadi Mas Jimmy ini adalah salah satu pahlawan untuk jalan tonjongnya. Iya. Karena beliau ini bisa demo tanpa kekerasan, tanpa ada omongan-omongan kasar, tapi dengan seni akhirnya bisa menurunkan alat berat dan memperbaiki jalanan yang rusak. Itu seni, keren banget. Jadi nggak perlu dengan kekerasan, dengan cara bakar-bakaran, bakar ban, bakar apa, tapi orang-orang seni itu bisa demo dengan caranya sendiri. Makanya negara kita ini harus lebih perhatikan lagi untuk para seniman-seniman yang ada di Indonesia. Nah, untuk Mas Jimmy, ada nggak pengen sampaikan buat negara kita ini untuk seniman Indonesia? Apa kira-kira? Terkait itu paling ekonomi kali ya. Ekonomi. Ya, karena teman-teman saya yang di luar itu bisa datang ke sini ya, silaturahmi dengan seninya ke Indonesia, orang Jepang itu setiap setahun sekali, dan itu dianggarkan oleh negara. Ada fasilitas negara, dan itu ya Allah, saya kapan bisa ke sana? Masa pakai uang sendiri? Benar, gitu kan? benar. Itu ada teman-teman, ya. Teman-teman yang ini itu rutin setiap tahun ke Indonesia dan bertemu dengan saya. Ketika itu diawali dengan kolaborasi saya yang dadakan itu di Magelang, dan tertarik dengan alat-alat saya. Ya, harapannya ya lebih memperhatikan sobat lagi ya. Semoga itu PR saya. Ya, semoga Ibu Anissa Bahar bisa menampung aspirasi terutama para seniman. Itu PR saya, Saya memang pengen punya dana pensiun buat seniman, dan saya pengen punya, kita tuh mesti memikirkan budaya bangsa Indonesia. Budaya Indonesia itu banyak banget ya. Terutama para seniman ini harus kita seperti di luar, ada studi banding. Seniman kita juga mesti tahu keluar, seniman kita mesti tahu kebudayaan luar, dan orang luar pun banyak ke Indonesia untuk tahu kebudayaan Indonesia. Tapi orang Indonesia itu jarang sekali yang bisa studi banding di luar. Karena apa? Karena mereka tidak difasilitasi oleh negara. Nah, itu makanya bagaimana caranya kita sebagai warga negara Indonesia, untuk para pejabat itu harus dipikirkan untuk budaya Indonesia supaya bisa lebih luas lagi, bisa menginspirasi dari kebudayaan yang lain, juga bisa mendapat pelajaran-pelajaran dari budaya-budaya orang luar seperti apa. Nah, ya, bahasa itu muncul bukan dari saya, tapi saya mengucap langsung ke beliau, namanya Pak Presiden. Kok jenengan itu bisa kesini setiap tahun secara pribadi lagi, bukan grup. Ya, kalau Indonesia itu kayaknya kalau memberangkatkan seniman itu banyak, tapi konteksnya bukan pribadi, kayaknya ada unsur-unsur, maaf saya ini proyek. Iya. Karena buang-buang anggaran ya. Tapi di sana enggak ada plotting memang khusus untuk seniman-seniman yang mau bersilaturahmi, karena saya pribadi itu niat kesenian itu bukan mencari materi, tapi mencari bagaimana saya meraup atau merangkul sebanyak-banyaknya saudara, silaturahmi intinya. Itu saya berkesenian dari tutup pintu rumah itu ya, saya bersilaturahmi, bukan untuk mencari materi. Materi itu ngikut ketika silaturahmi itu jalan, ya insya Allah ini itu yang dinamakan keberkahan, insya Allah. Semoga ini video kita didengarkan oleh semua badan budaya seluruh Indonesia, dan mereka memiliki program kerja untuk ini. Jadi harus lebih pemerintah. Jadi harus lebih memperhatikan lagi seniman di Indonesia, karena apa? Kita kan Indonesia terkenal dengan budaya kan. Nah, tanpa adanya seniman-seniman, bagaimana kita akan mempromosikan budaya kita? Ya, ada budaya kita dicolong-colong orang lagi. Betul. Kan? Kita kalau udah dicolong baru pindah. Benar kan? Namanya kan dipertahankan. Nah, contohnya Mas Jimmy ini salah satu pahlawan seorang seniman yang ada di Kabupaten Brebes. Nah, dia ini membantu seluruh masyarakat dan warga Brebes, dan banyak kegiatan-kegiatan positif, kegiatan sosial yang sering diadakan setiap tahun. Kayak misalkan contoh, waktu ini kita datang itu acara tukar parkir.
Tukar takir itu adalah acara Ramadan dan itu diadakan setiap 1 tahun sekali dan itu uangnya dari para seniman-seniman itu sendiri ya. Kalau tukar takir itu sebenarnya nekatnya Komunitas penggiat yang kemudian yuk kita adakan ini, intinya kita di dalamnya itu adalah ibadah saat bulan puasa kita bagi takdir. Nah, nggak memakai uang, tapi si penggiat itu dari rumah membawa takdir itu berapa biji. Nah, bila lah respon masyarakat yang menyediakan akomodasi seperti panggung dan sound itu gratis. Ya Allah, Bukan luar biasa kan? Iya. Dengan seni bisa meng-create atau membuat sebuah Satu acara acara yang yang besar. bagus, yang besar, yang bermanfaat tentunya bagi seluruh masyarakat setempat. sekitarnya. Iya. Nah, pokoknya untuk bangsa ini, untuk pemerintah, tolong diperhatikan lagi seniman yang ada di Indonesia. Karena seniman itu bukan hanya artis, bukan hanya penyanyi ya, Betul. bukan hanya pemain sinetron, pemain film, bukan. Ini segala seniman, puisi, kebudayaan yang memang enggak semua orang bisa. Karena aku pernah lihat di acara Tegal Art Festival pertama kali kita ketemu ya. Jadi di sana itu mereka benar-benar dari teater, dari puisi, dari suli, bahwa mereka itu memiliki pesan tapi lewat puisi, lewat teater kayak gitu, dan itu nyampe banget pesannya. Makanya sesekali buat para pejabat-pejabat jangan hanya modern aja yang dilihat, tapi tradisionalnya pun harus band-bandan, dilihat. Ya. dangdutan, sekali-sekali kita harus Harus. budaya Harus. tradisional. Jadi kita bisa memberikan pesan lewat puisi, pesan lewat teater, dan itu sepertinya bisa untuk menjadi teladan untuk semuanya. Karena aku rasa sih baru kali ini aku menemukan pahlawan kesenian yang ada di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Brebes, Mas Jimmy Aceh. Coba mana ada orang pengarang lagu aja membutuhkan inspirasi, membutuhkan ilham untuk beberapa hari untuk mengarang satu buah lagu. Tapi Mas Jimmy ini dalam kurang dari 1 hari bisa menciptakan puisi yang begini banyak. Ini cuma berapa jam aja? Cuma berapa jam? Menit. Sampai 1 jam. Nah, jadi untuk para seniman seluruh Indonesia, mari kita bergabung, karena seniman itu bukan hanya menyanyi atau pemain film atau sinetron, semuanya seniman ada di Indonesia. Ya, kembalikan lagi bahwa dalam benak saya itu bahwa kesenian itu bukan milik saya sebetulnya, tapi bagaimana kesenian itu milik masyarakat. Saya itu hanya penggiat, ya hanya nyongkel bahasa sininya itu nyongkel yang ada di lingkungan kita. Nah, saat ini saya bergeraknya juga kesenian yang nggak harus dari panggung ke panggung. Tapi contohnya ini lah sekarang. Dari kampung ke kampung. Kalau saya bilang kecamatan Tondong itu hampir semua desa saya susupin, yang kemudian saya cari bibit-bibit itu, yang kemudian ya inilah sekarang ini. Jadi dari balita sampai dewasa itu ternyata ya ada gitu. Makanya saya kembalikan bahwa kesenian itu adalah milik masyarakat, bukan milik seniman. Seniman itu hanya menyalurkan saja, hanya ini loh kayak gini ya, mengarahkan, iya mengarahkan saja. Saya rasa saya malah bangga ketika saya bersentuhan dengan masyarakat langsung, bukan bangga saya ada di panggung yang besar atau apa. Saya ini ya itu bonus, kalau saya sampaikan itu bonus, tapi kebanggaan yang terbesar adalah bagaimana kita menyentuh masyarakat langsung ya. Bahwa tidak perlu ingin terkenal, tapi memang kalau di jiwa seni aja mau dimanapun. Kayak sekarang kita ini ada di pedalaman banget. Nah, tadi itu aku udah mengikuti kegiatannya Mas Jimmy ya, dari mulai melatih ibu-ibu paduan suara, dan jaraknya itu nggak dekat ya, lumayan. Hujan-hujanan, dan ini sebagian kecil yang kita tahu. Nah, keseharian Mas Jimmy itu begini, lebih mendekatkan ke masyarakat dan membudayakan budaya Indonesia itu. Pokoknya apalagi kira-kira Pak Erwin? Ya, pokoknya semoga apa yang sudah dijalankan Mas Jimmy terus
berjalan dan tidak berhenti sampai di sini, dan bagaimana nanti satu saat saya bisa memperjuangkan nasib seniman. Amin. Satu saat saya bisa duduk Amin. di parlemen. Amin. Dan saya berjanji akan memikirkan nasib seniman, dan saya Amin. akan berbuat lagi buat masyarakat saya, khususnya Dapil 9 Jawa Tengah. Amin. Nice. Pokoknya nanti tanggal 7 akan ada acara lagi, nanti kita akan menemui lagi Mas Jimmy, kalau bisa nanti kita ketemu sama seniman yang lainnya juga ya. Dalam tiket acara pokoknya kita harus selalu diundang. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk mengajak kita keliling-keliling, ngasih tahu ini segala macam. Nanti akan tayang di Anissa Bahar Official. Pokoknya jangan lupa subscribe. Pokoknya semoga video ini nyampe pesannya ke seluruh Nusantara. Mas Jimmy terima kasih. Sama-sama. Ibu Anissa terima kasih. Sama-sama, Kita Kak akan Edi. kembali di tanjakan Tanya Blak-Blakan ala Anissa Bahar. Bye. Halo Jawa Tengah, nantikan saya di kota Anda dalam Putar Rezeki Nasdem yang berhadiah ratusan juta rupiah. Dan juga hadiah-hadiah souvenir menarik buat Anda. Banyak banget loh hadiahnya, ada sarung, ada jam tangan, ada kacamata, ada sajadah, ada dompet, ada, wah pokoknya nggak bisa dibilang satu persatu deh, pokoknya banyak banget. Ada uang tunai juga guys. Jadi pantengin terus Instagram saya, dan jangan lupa follow Instagram saya, subscribe YouTube saya. Bersama saya Ani S. Bahar, Wakabit UMKM DPW Nasdem Jawa Tengah.